Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Asir Amrullah. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat daftar kunjungan tamu menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript yang akan berisi dengan nama, tujuan, asal, tanggal, dan juga scan foto. Sebelum kita lanjut mengcoding, hal yang harus kita persiapkan yaitu adalah aplikasi di mana kita akan mengcoding. Dalam video kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai aplikasinya. Bagi Anda yang belum mempunyainya, dapat download terlebih dahulu atau menggunakan aplikasi yang serupa seperti Visual Studio Code. Nah, pertama-tama mari kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Setelah terbuka, kita ke file, kita klik new text file, kemudian kita klik ctrls. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file baru, kemudian bisa kita simpan di mana saja, terserah kita. Di sini saya akan menyimpannya di dalam folder PT Darahman materi, kemudian saya akan menamainya. Nah, namanya juga terserah kita pengen namain menggunakan apa. Di sini saya akan menamainya dengan daftar underscore kunjungan. Tidak lupa .html. Nah, setelah terbuat filenya, mari kita mulai mengcodingnya. Nah, awal-awal kita harus menggunakan HTML yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung seluruh codingan HTML kita. Setelah kita membuat HTML ini, kita ngebuat head yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Nah, di dalam headnya ini kita akan membuat judul dari website kita. Di sini kita bisa menamainya di dalam title ini. Di sini saya akan menamainya dengan daftar kunjungan tamu. Jadi title ini berfungsi untuk menamai website kita nantinya. Setelah kita membuat head tadi, kita lanjut membuat body. Nah, body ini berfungsi untuk menyimpan seluruh isi utama halaman website kita yang nantinya akan muncul di layar browser. Nah, setelah kita membuat body ini, kita akan membuat namanya field set. Nah, fungsi field set ini untuk mengelompokkan isi form dan memberinya kayak sebuah bingkai gitu. Nah, di dalam field set ini kita akan membuat judul utama dari halaman web kita nanti menggunakan H1. Nah, di sini saya akan menamakannya dengan daftar kunjungan tamu, sama seperti tadi title. Nah, supaya lebih rapi, ini ketika muncul akan berada di ujung kiri. Supaya bisa kita ketengahin, kita menggunakan center. Nah, dengan begini, tulisan daftar kunjungan tamu ini akan berada di tengah-tengah website. Nah, kita save terlebih dahulu, kemudian cara kita melihat codingan kita yang segini dengan cara kita ke file, kita buka tempat tadi kita menyimpan file yang telah kita simpan. Tadi saya ke PT Darahman materi, kemudian daftar kunjungan tamu. Kita klik. Nah, di sini terlihat bahwasannya daftar kunjungan tamu berada di tengah. Ini adalah judul utama. Kemudian ini yang menjadi garis ini di dalam file set, dan juga daftar kunjungan tamu ternama dikarenakan title tadi telah kita namai. Nah, kita lanjut untuk mengcodingnya. Nah, kita akan membuat sebuah table dengan menggunakan table yang berfungsi untuk menjadikan data dalam bentuk table. Nah, di dalam table ini kita akan membuat baris dari table tersebut menggunakan tr. Dan di dalam baris table tersebut kita akan menggunakan td yang berfungsi sebagai
data dari baris tabel tersebut. Data pertama yang akan dimasukkan oleh tamu yaitu adalah nama. Nah, setelah itu kita buat titik 2 yang berguna supaya membaguskan tampilan, dan yaitu data terakhir dari baris tabel ini yaitu memasukkan input. Ya, benar. Memasukkan nama tersebut. Itu dengan tipe. Nah, menggunakan tipe teks supaya si tamu itu bisa memasukkan nama mereka dengan teks biasa. Kemudian kita namai inputan ini dengan nama biasa nggak apa-apa. Kemudian placeholder. Fungsi dari placeholder ini untuk menjadikan petunjuk user sebelum memasukkan apa yang ingin ia masukkan. Misalnya kita akan memberikan petunjuk yaitu isikan nama Anda. Nah, kita save terlebih dahulu dan kita akan melihat bagaimana tampilannya. Kita refresh terlebih dahulu. Set. Nah, di sini akan muncul nama, isikan nama Anda, placeholder. Kemudian kita klik misalnya Amar. Nah, udah tuh. Setelah mengisi nama, kita akan membuat baris tabel baru yaitu adalah tujuan dari si tamu tersebut. Tujuan mirip seperti nama tadi, kita beri titik 2 supaya lebih rapih, dan TD. Nah, ini inputannya masih sama, input, habis itu tipenya juga masih sama yaitu teks. Nama dari inputan ini kita beri nama TJN aja, tujuan. Kemudian placeholder, petunjuknya kita beri isikan tujuan Anda. Nah, kita tutup. Oke, kita save, kita cek, dan berhasil. Di sini ada nama, ada tujuan. Setelah kita buat tujuan, kita buat baris baru yaitu adalah asal TD titik 2, itu TD lagi inputnya juga masih sama di sini, input, tipenya juga masih teks. Di situ namanya di sini ASL aja. Itu placeholdernya, petunjuknya isikan asal Anda. Nah, jadi nama, tujuan sama asal itu semuanya sama. Yang ngebedain paling cuman dari menamakannya, habis itu placeholdernya. Kita lanjut ke baris yang selanjutnya yaitu tanggal. Nah, di sini tanggal bakal agak sedikit beda dari asal, nama, tujuan, yaitu yang ngebedainnya si tanggal ini masih sama sih kayak pakai input. Nah, yang ngebedainnya itu dia pakai tipenya itu date. Date kan kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita ke Indonesiain artinya tanggal kan. Nah, habis itu udah nggak usah pakai placeholder, kita kasih nama aja, nama TGL. Nah, jangan lupa kita save, kita cek nih. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Kalau misalnya teks seperti ini, tipe teks. Nah, kalau misalnya tanggal pakai tipe date seperti ini, akan berubah. Ini ada bulan, hari, dan juga tahun. Misalnya bulan Desember tanggal 23 2009 gitu. Nah, kan bisa. Nah, setelah kita ngebuat tanggal, kita akan lanjut ngebuat yaitu yang akan jauh berbeda dari keempat yang tadi, yaitu kita akan membuat namanya scan foto. Nah, ini scan foto ini jauh beda codingannya dari yang lain.
Nah, di sini kita pertama sama kayak gini. Nah, habis itu kita akan membuat namanya video. Video ini supaya memunculkan nanti bakal ada video kamera kita. Nah, video, habis itu kita beri ID. ID-nya video aja. ID ini berfungsi supaya nanti bisa tersambung dengan JavaScript. ID kemudian kita atur lebarnya 300 saja di sini. Kemudian autoplay. Nah, autoplay ini berfungsi ketika video itu muncul udah bisa langsung kemulai videonya. Nah, setelah kita ngebuat video, ada lagi nih. Di scan foto ini nggak pakai input, kita pakai video. Habis itu kita pakai selanjutnya button, tombol. Fungsinya si button ini itu supaya ketika kita ngeklik button ini, foto videonya itu kameranya itu bisa ngambil foto. Button kita bikin on click misalnya ambil foto. Nah, on click ambil foto ini, ketika tombol ini diklik nanti akan mengerjakan function ini. Function ini akan kita buat nanti ketika di JavaScript, tapi di sini udah kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini supaya tombolnya ada tulisan, kita tulis di sini yaitu ambil foto, supaya nanti tombolnya ada tulisan ambil foto. Nah, yang terakhir yaitu image, untuk menampilkan gambarnya, gambar dari foto kita tadi yang telah kita ambil. Yaitu kita bikin ID supaya nanti bisa tersambung dengan JavaScript, itu image. Habis itu kita atur juga lebarnya sama kayak video tadi, kemudian kita tutup. Nah, kita lanjut yaitu membuat JavaScript-nya. Di sini cara menghubungkan HTML dengan JavaScript yaitu dengan kita menulis script. Nah, script kayak gini. Nah, jadi semua yang di dalam script ini akan menjadi JavaScript. Nah, pertama-tama kita mulai dengan navigator titik media device, kemudian get user media. Nah, fungsi dari ini itu supaya website itu meminta izin ke komputer kita untuk mengakses kamera. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Nah, di sini kita gunakan ID dari video tersebut. Titik dan stream, kemudian seperti ini. Habis itu dokumen titik, kemudian dokumen itu get element by ID. Situ kita gunakan lagi tadi ID-nya video, itu src object sama dengan stream. Itu kita tutup. Nah, fungsi dari ini, codingan yang ini yang barusan saya tulis, itu berfungsi supaya ketika keadaan akses ini tadi itu berhasil, maka videonya akan muncul atau kameranya akan muncul. Kemudian kita buat ketika error. Yaitu dengan catch. Habis itu error sama dengan alert. Kamera gagal diakses. Kamera gagal diakses plus error
titik message, kemudian kita tutup. Nah, setelah kita tutup itu, kita tutupin juga. Nah, catch ini, yang ini, codingan yang ini berfungsi ketika kita gagal mengakses. Ketika gagal mengakses kamera, maka akan muncul peringatan kamera gagal diakses. Seperti itu. Nah, kita lanjut, yaitu kita akan membuat function. Jadi ngebuat function, tadi function, habis itu kita tulis tadi function yang telah kita buat, yaitu ambil foto, habis itu ini, ambil foto ini, habis itu set, habis itu const video, const video sama dengan dokumen get element by id, habis itu ini video, kemudian kita lanjut const, habis itu canvas sama dengan dokumen titik create element, habis itu canvas, kemudian canvas with oh iya, salah canvas titik with sama dengan video titik video with, habis itu canvas titik height sama dengan video titik video height. Nah, seperti ini. Oh ya, jangan lupa kita tutup. Kemudian kita buat canvas titik get context sama dengan 2D, habis itu titik draw image sama dengan video titik 0,0. Nah, kita tutup lagi. Oh iya, tidak lupa ini harus besar. Kemudian kita lanjut buat, yaitu dokumen titik get element by id, kemudian kita pakai id dari image titik src sama dengan canvas to data url image atau png. Nah, kemudian kita tutup. Oke, jadi seperti ini fungsinya. Kita save terlebih dahulu. Nah, supaya supaya merapihkan, kita kasih di sini br. Br tuh fungsinya kayak buat ngasih jarak antara elemen nantinya, kayak ngasih space gitu. Nah, kita save, kemudian kita coba cek di sini, kita refresh. Nah, nanti akan minta website ini akan meminta akses kamera. Di sini kita klik di sini kita klik allow. Nah, di sini kamera gagal diakses karena sekarang saya sedang merecord. Tapi insya Allah bagi penonton bisa. Kemudian kita klik, kita bisa ambil foto nanti. Nah, setelah tadi kita ngebuat scriptnya JavaScript, sekarang kita lanjut ngebuat baris baru, yaitu kita akan membuat submit dan juga reset menggunakan, kalau submit itu langsung input, habis itu tipenya itu tipe submit.
kemudian value. Nah, value itu mirip-mirip sama name, tapi kalau misalnya name itu buat nandain doang, kalau value itu buat ngisi nilainya. Di sini value-nya submit aja, submit. Kemudian di sini kita akan mencoba menggunakan salah satu CSS juga. Jadi di sini kita akan mewarnainya. Background, menggunakan background color. Karena ini submit, kita gunakan green. Nah, jadi style background color green ini termaksud dari CSS. Jadi di sini kita pakai CSS cuman di sini aja. Ya, kalau misalnya HTML kerangka, CSS itu gayanya, dan JavaScript itu otaknya. Gitulah gambaran dari tiga tadi itu. Kemudian kita buat reset dengan tip reset. Habis itu value-nya itu ya reset aja. Kemudian kita gunakan style juga di reset. Background color warnanya yaitu merah. Nah, dan gini kita tutup. Nah, oke, di sini udah ada submit warna hijau dan reset warna merah. Nah, setelah selesai tadi pendaftaran tamunya, sekarang kita bakal bikin gambaran dari hasil yang akan terjadi kalau misalnya kita isi semuanya. Pertama, kita pakai file set dulu. Kemudian kita bikin table baru lagi. Nah, tapi tabelnya kali ini kita kasih border. Fungsinya supaya nanti di tepinya itu di tepi tabelnya itu bakal ada garis. Nah, kita atur di sini ketebalan bordernya. Itu kita satu aja supaya nggak tebel-tebel banget. Kemudian kita bikin baris baru, yaitu pakai TR. Kemudian kita pakai TH. Nah, TH ini sebenarnya mirip juga kayak TD. Tapi kalau misalnya TD itu biasanya buat data biasa, jadi bakal muncul di kiri dan juga nggak bakal bold. Kalau TH bakal muncul di tengah dan juga langsung otomatis bold. Nah, habis itu kita bikin call span yang gunanya buat ngegabungin satu kolom jadi satu sel. Nah, di sini karena kita kira-kira bakal perlu 6 kolom, jadi kita tulis aja di sini 6. Habis itu kita tulis di sini data kunjungan tamu. Nah, setelah kita buat ini, kita bikin baris baru lagi, yaitu kita akan pakai TH lagi. Nah, di sini kita bakal ngisi kolom-kolomnya. Jadi kan tadi ada 6. Nah, kolom pertama itu bakal ada nomor. Kemudian bakal ada lagi yang tadi yang telah kita bikin, itu nama. Habis nama ada lagi yaitu tujuan. Habis tujuan itu ada asal. Habis asal itu ada tanggal. Dan yang terakhir adalah foto ya. Nah, setelah itu kita bikin baris baru. Di sini TH, yaitu kita isi dengan bukan TH, TR lagi. Kita taruh TR, kemudian TH baru. TH di sini kita bakal pakai row span. Nah, di sini row span tuh buat ngejadiin beberapa baris menjadi satu baris. Di sini kita bakal pakai row span-nya 2. Itu di sini kita tulis angka pertama buat nomor nanti. Jadi angka pertama ini bakal sebaris sama nomor. Nah, setelah itu kita bikin
baris baru. Nah, di sini kita bakal bikin make TD, yaitu kita bakal sesuaiin, kan tadi udah nomor. Sekarang berarti nama. Tapi kita di sini make align center supaya tulisannya nanti bakal berada rata tengah. Berarti kita tulis namanya, misalnya di sini kita kasih nama Wahyudin. Habis itu tujuannya tadi lagi align center. Tujuannya itu misalnya jenguk anak gitu. Itu tadi lagi align center. Wahyudin jenguk anak, asal misalnya berasal dari Bekasi gitu. Setelah itu misalnya tanggal jenguknya misalnya tanggal 20, bulannya bulan 9 tanggal 20 2023 misalnya gitu. Nah, habis itu buat foto itu TD align center. Di sini kita pakai ya gambaran aja, yaitu pakai image. Habis itu kita pakai image, itu src foto PNG misalnya. Nah, src tuh gunanya buat ngambil foto yang berada di file. Jadi kalau misalnya di dalam file kita ada foto nih, nah kita tulis tuh nama fotonya apa di sini, nanti bakal muncul fotonya. Di sini saya nulis foto PNG buat asal-asal dulu ya, supaya ada image-nya aja. Kemudian kita taruh alt. Alt itu gunanya ketika gambar itu nggak ada, maka tulisan ini bakal muncul, misalnya foto orang. Habis itu kita atur misalnya lebarnya, widthnya itu 35 pixel. Itu kita tutup. Nah, gini. Nah, udah ini. Kita cek misalnya hasilnya gimana di sini. Nah, ini kita low aja. Masih nggak bisa gara-gara masih record. Nah, di sini bakal ya kira-kira gambarannya bakal kayak gini. Asal, tanggal, foto. Nah, habis itu kita buat beberapa lagi. Nah, ini kita bikin caranya sama kayak tadi. Kita bikin TR lagi, kemudian kita TH dulu. TH row span sama dengan 2. Situ buat nomor 2. Nah, kita bikin baris lagi, misalnya TD, nama align lagi center. Situ kita tulis sekarang namanya Asep gitu kan. Align lagi center, misalnya ngambil barang gitu. TD align center lagi. Tujuan asalnya tuh dari misalnya Depok. TD align center, tutup. Situ tanggalnya tuh misalnya bulan 4 tanggal 25 2025. Situ TD align center. Kita bikin image lagi, src sama dengan foto .png misalnya, alt, foto orang lagi,
widthnya 35 pixel, kita tutup. Nah gitu. Itu kalau misalnya pengen lebih cepat, misalnya tinggal kita copy dari sini. Nah sini bakal agak ngaco dikit ya, nggak apa-apa. Nah tinggal kita ganti, misalnya ini nomor 3, kita ganti namanya Amar. Pengen tujuannya ngirim paket dari Bekasi lagi, misalnya 2022, tanggalnya 14 nah, bulan 2. Ini juga sama, kita di sini bikin sampai 4 aja. Setelah kita copy lagi dan kita ini lagi, set, kita ganti di sini misalnya Bayu, pengennya jenguk anak lagi, misalnya dari mana, Jakarta, misalnya lebih lama 2020 gitu kan, tanggal 12 bulan 6. Nah udah seperti ini, dan kita lihat hasilnya kira-kira seperti ini. Nah di sini dapat kita lihat ini call span segini, 6 kolom, kemudian row span-nya jadi ada 1 baris, nomor 1 baris gitu-gitu. Jadi mungkin seperti ini gambarannya hasil akhir. Lalu kita isi nama Muhammad Nasir Amrullah, kemudian isikan tujuan, misalnya ambil barang, terus isikan asal misalnya berasal dari Bekasi, sekarang misalnya bulan 5 tanggal 29/2025 gitu. Setelah kita ambil foto. Nah udah selesai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.